Senior, ini bukan ujian. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, apakah aku benar-benar harus mati? Chu Feng berbicara lagi, suaranya bergetar, kata-katanya tidak jelas, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya sebelumnya. Tidak perlu bicara lagi. Harga kegagalan dalam ujian ini adalah kematian. Orang lemah tidak pantas mendapatkan apapun di sini. Ada nada sarkasme yang kuat dalam nada bicara monster hitam itu. Namun, Chu Feng tiba-tiba menunjukkan tekad, dan mantranya berubah. Di belakang Chu Feng, sepasang mata emas yang sangat besar muncul. Bajingan kecil. Pada saat ini, ekspresi monster hitam itu membeku. Karena ketika mata emas itu muncul, tekanan kuat turun dari langit, dan monster hitam itu merasa bahwa kekuatan bertarungnya sekali lagi sangat ditekan. Itulah metode Chu Feng. Tahap ketiga larangan ilahi, wilayah kekuasaan ilahi. Meski hanya bertahan sesaat, daya penekannya lebih kuat daripada daya penekan makhluk abadi. Dengan penekanan gabungan dari dua larangan ilahi, kekuatan tempur monster hitam turun secara signifikan lagi. Saat mengerahkan kekuatan ilahi di alam kekosongan, tombak ilahi di tangan Chu Feng telah menusuk ke arah wajah monster hitam itu. Wah, kamu jahat sekali. Tapi, itu tidak ada gunanya. Meski dia terkejut, monster hitam itu masih mencibir dalam hatinya. Dia tidak dapat menghindari serangan ini, tetapi dia dapat mengumpulkan seluruh kekuatan pertahanannya ke tempat Chu Feng menyerang. Sama seperti serangan petir sebelumnya, dia langsung menangkisnya dan sekaligus melancarkan serangan ke Chu Feng. Menang atau kalah, sudah dibagi. Namun, sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis. Tombak yang seharusnya mengenai wajahnya menghilang. Sebaliknya, ia merasakan darah mengucur dari lehernya seolah-olah ada sesuatu yang menembusnya. Itu adalah tombak Dewa Chu Feng. Ini, ekspresi semua orang membeku. Meskipun mereka tidak bisa melihat pertarungan sebelumnya dengan jelas, sekarang mereka bisa melihatnya dengan jelas. Chu Feng dan monster hitam berdiri di kehampaan, keduanya tidak bergerak. Tombak abadi giok di tangan Chu Feng telah menembus leher monster hitam itu. Senior, kamu kalah. Chu Feng memegang pistol di satu tangan dan berbicara dengan nada serius. Monster hitam itu tidak melawan sama sekali, tetapi hanya tertawa getir. Tidak hanya Anda dapat melakukan 4 jenis seni bela diri terlarang secara bersamaan. Dia sebenarnya punya trik unik yang tersembunyi. Inikah ilmu tombak yang sudah lama kau latih? Tanya monster hitam itu. Senior, penglihatanmu tajam. Teknik ini disebut Wuxiang, dan memang teknik tombak yang sudah lama ku pelajari, kata Chu Feng. Omong kosong, kenapa kamu berlatih begitu keras? Dasar monster, kok bisa kamu melakukan itu? Ye Xiancheng adalah orang pertama yang keberatan, tetapi dia tidak benar-benar marah, karena dia mengatakan ini sambil tersenyum, dan senyumnya sangat gembira. Bukan hanya dia, hampir semua orang bersemangat. Mereka tahu. Chu Feng menang. Chu Feng, kau memang memenuhi syarat untuk mendapatkan senjata suci leluhur Dao Api Guntur, tapi aku masih ingin memberimu pelajaran. Pelajaran ini disebut hati manusia yang tidak dapat diprediksi. Panggilan. Begitu kata-kata itu terucap, monster hitam itu berubah menjadi badai api, menyelimuti Chu Feng. Dan berkembang dengan cepat. Sosok Zhao Laoba terbang keluar dari pintu penghalang dan terbang jauh. Bukannya dia melarikan diri, tetapi badai hitam itulah yang menutupi seluruh dunia dan menghancurkannya. Kakak laki-laki, Chu Feng, Xiao Yuer dan yang lainnya terjebak di dalam kandang dan tidak terpengaruh oleh badai hitam, tetapi Chu Feng terjebak dalam badai, dan mereka sangat khawatir. Tuan Chu Feng, melihat ini, Shen Hui membongkar formasi, karena ia tahu bahwa saat ini, kultivasi Dewa Surgawi tingkat 5 tidak berguna bagi Chu Feng. Namun, karena mengkhawatirkan Chu Feng, mereka langsung menuju gerbang penghalang. Bukan hanya dia saja, tetapi semua orang dari klan Dewa Roh berdiri pada saat yang sama, tetapi banyak dari mereka bahkan tidak dapat berdiri dengan mantap, tersandung saat berjalan,
dan bahkan berguling dan merangkak. Namun tanpa terkecuali, mereka semua dengan tegas berlari menuju gerbang pembatas bagaikan ngengat menuju api. Wow! Namun saat Shen Hui benar-benar melangkah masuk, dia langsung terbang keluar sambil berteriak. Dia terlalu lemah sekarang, dan kultivasinya jauh di bawah Zhao Laoba. Jika kepala istana pedang surgawi tidak turun tangan dan menangkapnya dengan lembut, dampak badai hitam itu sendiri mungkin telah menempatkan tubuhnya yang lemah dalam bahaya kematian. Namun, selanjutnya, orang-orang dari klan Dewa Roh bergegas keluar dari gerbang penghalang satu demi satu seperti daun yang berguguran diterpa angin kencang. Bahkan jika kepala istana pedang surgawi menggunakan berbagai cara untuk menaklukkan mereka, mereka masih akan menyerbu ke arah gerbang penghalang lagi. Cukup, itu ujian untuk teman Chu Feng. Karena kamu bersedia mengakui dia sebagai Tuhan, mengapa kamu begitu kurang percaya kepadanya? Mengapa kamu begitu yakin dia akan gagal dan bersikeras agar kamu menyelamatkannya? Suara kepala istana pedang surgawi bergema bagai guntur, dan itu juga membangunkan semua orang di klan Dewa Roh. Ya, itu mungkin ujian Chu Feng. Tidak, tidak mungkin. Itu sebuah ujian. Sekalipun kau ingin melindungi tuanmu, kau tak bisa membantunya. Jika kau mati karena ini, Chu Feng hanya akan menderita. Kepala istana dari Istana Pedang Surgawi terus berbicara dengan nada yang jauh lebih lembut, tetapi klan Dewa Roh mendengarnya lebih dalam. Ya, jika mereka mati seperti ini, itu hanya akan membuat Chu Feng menyalahkan dirinya sendiri, bukan? Terima kasih atas pengingatnya. Setelah Shen Hui selesai mengatakan ini, dia memimpin semua orang di klan Lingshan untuk duduk bersila dan memulihkan luka-luka mereka. Setelah tenang, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membantu Chu Feng jika mereka masuk, tetapi jika Chu Feng berhasil lulus ujian, dia akan tetap merasa malu ketika melihat mereka seperti ini setelah keluar. Mereka harus menyesuaikan status mereka ke tingkat yang lebih baik sehingga Chu Feng bisa merasa tenang. Pada saat ini, semua orang dari Istana Pedang Surgawi juga datang di belakang Kepala Istana Pedang Surgawi. Kepala Istana, apakah Anda baik-baik saja? Dibandingkan dengan klan Dewa Roh, mereka lebih mengkhawatirkan tuan istana mereka sendiri. Bagaimanapun juga, dari sudut pandang manapun, tidaklah realistis untuk meminjamkan hasil budidaya penguasa istana kepada begitu banyak orang tanpa menimbulkan kerugian apapun. Faktanya, bahkan Kepala Istana Pedang Surgawi pun merasa itu tidak dapat dipercaya, tetapi dia tahu bahwa dia memang aman dan sehat. Metode klan Dewa Roh benar-benar tak masuk akal. Saya tidak punya pengaruh. Saat putri dari Istana Pedang Surgawi berbicara, dia juga melirik ke arah klan Dewa Roh, yang dipimpin oleh Shen Hui dan duduk rapi di tanah, dengan tatapan penuh kekaguman. Perasaan ini. Tetapi pada saat ini, wajah Kepala Istana Pedang Surgawi berubah drastis. Jauh di dalam makam kuno. Di bawah sepasang mata yang sangat besar terdapat tubuh yang beberapa kali lebih besar dari alam bawah Zuu dan bahkan lebih besar dari alam atas Dakian. Ini adalah makhluk yang sangat besar yang dapat menyebabkan beberapa dunia runtuh hanya dengan satu tendangan. Namun jika dilihat sekilas, tampaklah ribuan makhluk besar seperti itu, berdiri terkepung di angkasa berbintang yang luas, seakan-akan sedang mengepung sesuatu. Kalau saja orang-orang di dunia melihat hal ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Kalau makhluk seperti itu muncul di dunia persilatan, aku takut kemanapun ia pergi, tak akan ada rumput yang tumbuh dan semua benda akan hancur. Lebih dari sekadar dunia, lebih dari sekadar bintang. Jika diberi cukup waktu, mereka bahkan dapat meratakan 8 sungai surgawi satu per satu. Namun, mereka memiliki lebih dari sekadar tubuh yang besar. Yang menopang tubuh besar ini adalah kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sebenarnya, tak perlu mendekat. Sekilas saja sudah cukup untuk melepaskan kekuatan dan tekanan, yang dapat menyebabkan dunia runtuh dalam sekejap. Makhluk-makhluk di dunia itu bahkan tak akan tahu bagaimana mereka mati. Namun kini, makhluk-makhluk kuat itu memiliki tatapan yang sama di mata mereka yang besar.
Hati-hati, gelisah. Pandangan mereka semua tertuju pada satu arah, yakni ke arah pusat yang dikelilingi mereka. Ada dua sosok di depan mereka, lebih kecil dari debu. Namun kedua sosok inilah yang membuat mereka takut dan membuat mereka tidak berani bertindak gegabah. Cahaya bersinar di mana-mana, dan pada saat yang sama, langit berbintang yang luas mulai bergetar. Suara keras itu cukup untuk menghancurkan banyak seniman bela diri hingga berkeping-keping. Beberapa pedang cahaya besar terbang keluar dan membelah langit berbintang. Meskipun pedang raksasa ini besar, kecepatannya luar biasa. Begitu cepatnya sehingga monster besar itu tidak sempat bereaksi sebelum pedang cahaya panjang itu menembus tubuh mereka. Kekuatan tumbukan yang kuat secara langsung menyebabkan jiwa mereka terbang dan menguap menjadi api. Itu Tianjian King Yuan. Pada saat ini, wajahnya tampak serius. Mengapa Anda mengambil tindakan? Song Changsheng, yang berdiri di sebelah Tianjian King Yuan, bertanya dengan sedikit kebingungan di matanya. Meskipun berdiri di langit berbintang yang luas, ia sebenarnya adalah sebuah formasi. Alasan mengapa ia tidak mengambil tindakan langsung adalah karena belum pasti apakah menghabisi raksasa-raksasa itu secara langsung adalah cara terbaik untuk menghancurkan formasi tersebut. Benar saja, ruang di sekitar mereka berubah saat ini, dan keduanya kembali ke jalan lagi, tetapi kali ini jalannya lebih lebar. Saya hanya merasakan aura yang mengancam jiwa dan harus mengambil tindakan, Tianjian King Yuan memberikan penjelasan. Tidak apa-apa, untungnya kamu bertindak. Itu menghemat waktu. Song Changsheng tidak keberatan. Lagi pula, sekarang mereka kembali ke jalan ini, itu berarti formasi mereka telah hancur. Karena hasilnya bagus, tidak ada hal lain yang penting. Tidakkah kau merasakannya? Tanya Tianjian King Yuan. Napas yang mengancam jiwa. Tanya Song Changsheng. Iya, Tianjian King Yuan menjawab. Aku tidak merasakannya, kata Song Changsheng. Mendengar ini, Tianjian King Yuan tampak sedang memikirkan sesuatu. Aura mengancam itu baru saja merasuk jauh ke dalam tulang-tulangku. Aku benar-benar merasa akan mati, atau bahkan seharusnya sudah mati. Perasaan semacam ini belum pernah ia rasakan sebelumnya, kecuali pada tokoh-tokoh tinggi di zaman dahulu. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ancaman seperti itu sejak terbangun di era ini. Salah. Tiba-tiba, Tianjian King Yuan memikirkan sesuatu. Maka tiba-tiba ia berbalik dan melihat. Matanya berubah, dan tatapannya pun berubah. Ia bahkan bisa menembus langit berbintang yang luas, menembus beberapa penghalang, dan mengunci dunia makam Master Tao Lei Huo, dan alun-alun tempat semua orang dari Istana Pedang Surgawi berada. Pada saat ini, semua orang di Istana Pedang Surgawi memasang ekspresi serius di wajah mereka, dan tatapan bingung mereka tertuju pada telapak tangan kepala Istana Pedang Surgawi. Melihat benda di telapak tangan mereka, orang-orang kuat dari Istana Suci Pedang Surgawi tampaknya telah menerima kejutan besar, dan mata banyak orang dipenuhi air mata. Itu adalah kartu kehidupan. Itu adalah kartu kehidupan Tianjian King Yuan. Tuan King Yuan, apakah ada kecelakaan? Tianjian Chanhua tidak dapat menahan diri untuk berbicara, nadanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kalimat ini adalah apa yang dipikirkan semua orang. Sebenarnya, tidak perlu ditanyakan. Kartu status kehidupan mewakili status orang tersebut. Kartu kehidupan ini diberikan oleh Tianjian King Yuan kepada kepala istana dari Istana Suci Tianjian. Karena kartu kehidupan telah hancur, bahkan jika itu adalah Tianjian King Yuan, kehidupan akan hilang. Sosok setingkat leluhur seperti Tianjian King Yuan adalah pendukung terbesar Istana Suci Tianjian mereka. Sekarang setelah dukungan terbesar mereka telah meninggal, wajar saja jika mereka patah hati dan merasa kehilangan arah untuk masa depan. Namun, hal itu juga terasa menyeramkan. Bahkan tokoh seperti Tianjian King Yuan meninggal di sini. Keberadaan macam apa yang ada di dalam makam kuno ini? Setelah sesaat keterkejutan, suara tangisan terdengar. Suara ini menular, dan tak lama kemudian banyak orang di Istana Suci Pedang Surgawi mulai menangis.
Hal ini juga menarik perhatian orang lain. Orang-orang kuat dari klan abadi Zhao, klan abadi Ye, Tianfu tubuh ilahi, dan klan ikan laut abadi semuanya mengarahkan pandangan mereka. Meskipun mereka khawatir terhadap keselamatan Chu Feng, mereka tidak bisa mengabaikan fakta bahwa begitu banyak orang di Istana Suci Pedang Surgawi menangis pada saat yang sama. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Namun sebelum ada yang sempat bertanya, Kepala Istana Pedang Surgawi mengambil kartu kehidupan yang melambangkan keselamatan hidup Tianjian King Yuan. Pada saat yang sama, dia menatap tajam semua orang di Istana Pedang Surgawi. Mengapa kamu menangis? Meski berduka, semua orang terdiam dan diam-diam menyeka air mata mereka atas perintah Kepala Istana Pedang Surgawi. Bunga layu. Pergi dan coba lihat apakah kamu bisa mencabut pedang itu. Kepala Istana Pedang Surgawi mengalihkan pandangannya ke arah pedang petir dan api yang berdiri di tengah alun-alun. Kepala Istana, Tianjian Chanhua memiliki ekspresi yang rumit. Tidak percaya, tanya Kepala Istana Pedang Surgawi. Tianjian Chanhua tertegun, tetapi segera menentukan pikiran pihak lain dari mata Kepala Istana Suci Tianjian. Pihak lainnya serius. Saya akan mencoba. Setelah Tianjian Chanhua setuju, dia melompat dan terbang menuju lokasi pedang Lei Huo. Namun sebelum dia bisa mendekat, beberapa sosok muncul di depan pedang petir dan api dan langsung menghentikan pedang surgawi Chanhua. Mereka adalah Zhao Laoba, orang tua dan kakek Xian Haiyuer. Tuan Istana Pedang Surgawi, apa artinya ini? Pedang ini milik Chu Feng. Zhao Laoba mengabaikan bunga pedang surgawi yang jatuh tidak jauh dari sana, tetapi menatap ke arah Kepala Istana Pedang Surgawi. Lagi pula, dia mendengar bahwa itulah yang dimaksud oleh Kepala Istana Pedang Surgawi. Ledakan. Tiba-tiba bumi berguncang dan tekanan luar biasa turun dari langit. Zhao Laoba buru-buru meningkatkan kultivasinya dan melepaskan tekanan kuatnya untuk melawan, tetapi ia malah berlutut di tanah. Yang lainnya bahkan lebih menderita, terbaring langsung di tanah, tak bisa bergerak seperti anjing mati. Saat ini, satu-satunya yang masih aman dan sehat adalah orang-orang dari Istana Suci Pedang Surgawi. Selain itu, semua orang tertekan oleh tekanan itu, dan bahkan kapal perang yang mengapung kecuali Istana Suci Pedang Surgawi jatuh ke tanah satu demi satu. Pada saat ini, kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi telah mendekati Zhao Laoba. Bagaimana mungkin benda tak bertuan bisa menjadi milik Chu Feng? Tanya kepala istana dari Istana Suci Pedang Surgawi. Saat ini, ekspresinya tidak berubah, tetapi perasaan yang ia berikan kepada orang-orang benar-benar berbeda. Ia tidak lagi ramah seperti sebelumnya, melainkan sangat dingin. Mengapa? Siapa yang membuka warisan ini, dan siapa yang mengalahkan makhluk di dalam gerbang? Istana Suci Pedang Surgawi adalah dunia seni bela diri ortodoks. Apakah kau melakukan ini, layak bagi leluhurmu? Tanya Zhao Laoba dengan nada serius. Istana Suci Pedang Surgawi perlahan-lahan mencabut pedang suci dari tubuhnya dan bertanya, apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Melihat ini, Zhao Laoba sudah mengetahui maksud Istana Suci Pedang Surgawi. Ada sesuatu yang terjadi pada Tianjian King Yuan, kan? Jadi, kau membelakangiku. Kamu tidak layak menjadi anggota Istana Pedang Surgawi. Engah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebilah pedang panjang menembus kepala Zhao Laoba, menembus lidahnya, dan memaku kepalanya ke tanah. Ia tidak mati, tetapi ia tidak bisa berbicara. Pedang ini tidak hanya menusuk tubuhnya, tetapi juga melukai jiwanya dengan parah. Karena aku adalah penguasa Istana Pedang Surgawi, aku harus mempertimbangkan masa depan Istana Pedang Surgawiku. Aku melindungi Chu Feng atas perintah Tuan King Yuan demi Istana Pedang Surgawi. Tapi karena Tuan King Yuan sudah tiada, aku masih ingin berjuang demi Istana Pedang Surgawi. Sekalipun aku menjadi orang jahat, aku tidak menyesal. Karena yang kupikul di pundakku bukanlah nyawa orang-orang di dunia, melainkan masa depan Istana Suci Pedang Surgawiku.
Kau adalah kepala klan, tapi kau bahkan tidak mengerti kebenaran sederhana seperti itu. Setelah kepala istana pedang surgawi selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan semua orang kecuali Zhao Laoba, seperti orang tua Ye Xiancheng, tertiup angin seperti daun-daun yang berguguran. Pergilah, hunuslah pedang ini, kata kepala istana pedang surgawi. Dan Tianjian Chanhua juga berjalan menuju pedang Lei Huo lagi.